Info terupdate sore ini tanggal 3 Mei tahun 2026, info terbaru bagi KPM Full Senyum Bansos PKH BPNT di Mei tahun 2026 cair serentak, cek status KPM tahap 2. Nah berikut informasinya, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel ini TVku PKH. Sahabat YouTube, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga sahabat YouTube semua dalam keadaan sehat, tambah rezekinya, dan tentunya semakin sukses. Pada kesempatan kali ini saya akan menginformasikan kepada sahabat YouTube semua tentang Yes Sudah SPM, bantuan PKH dan juga BPNT tahap kedua tahun 2026 di Bank BSI, BRI, Mandiri, dan juga Bank BNI. Apakah sudah ada pencairan di kartu KKS Merah Putih? Kemudian pencairan bantuan pangan yaitu beras plus minyak goreng dilanjutkan di bulan Mei tahun 2026. Nah, kira-kira informasi selengkapnya seperti apa? Simak terus videonya. Jangan skip supaya tidak menimbulkan gagal paham dan tentunya salah paham. Bagi yang baru gabung dan baru kenal dengan channel TVku PKH ini, saya ucapkan selamat datang dan terima kasih banyak. Saya mohon bantuannya kepada sahabat YouTube semua untuk terus mendukung channel TVku PKH ini. Dengan cara like, share, komen, dan tentunya silakan di-subscribe channelnya dan aktifkan notifikasi loncengnya supaya sahabat YouTube semua tidak ketinggalan di video-video terbaru dari channel TVku PKH ini. Dan silakan di-share ke grup-grup media sosial, sahabat YouTube semua apabila video kali ini bermanfaat. Memasuki di bulan Mei tahun 2026, pencairan bantuan sosial, Bansos, oleh Kementerian Sosial, Kemensos, membawa kabar gembira untuk jutaan keluarga penerima manfaat, KPM, di seluruh penjuru tanah air. Pemerintah memastikan percepatan Bansos PKH dan BPNT tahap 2 berdasarkan kelompok desil kesejahteraan. Untuk pencairan awal di bulan Mei, Kemensos akan mendahulukan KPM yang berada di desil 1, miskin ekstrim, dan desil 2, miskin. Setelah kedua kelompok ini tuntas, penyaluran akan dilanjutkan ke desil 3, rentan miskin, dan desil 4, menengah ke bawah. Jika melihat status Bansos berdasarkan pantauan terbaru di aplikasi 6NG, sejumlah bank penyalur seperti Bank BSI, khususnya wilayah Aceh, sudah menunjukkan status SP2D, surat perintah pencairan dana. Sementara untuk bank lain seperti BRI, BNI, dan Mandiri, mayoritas sudah berada di posisi SPM, surat perintah membayar, yang artinya saldo akan segera masuk ke kartu KKS Merah Putih dalam hitungan hari. Bagi KPM yang memiliki komponen lansia dan disabilitas berat, kamu mendapatkan keistimewaan karena akan tetap diprioritaskan cair lebih awal meskipun berada di kelompok desil 3 atau 4. Perlu dicatat pula bahwa mulai tahun 2026, masyarakat yang masuk dalam kategori desil 5 ke atas sudah tidak lagi menjadi prioritas penerima bantuan pemerintah karena dianggap telah mencapai kemandirian ekonomi. Hasil cek status Bansos PKH BPNT tahap 2, berdasarkan pemantauan sistem penyaluran Bansos, status pencairan di 4 bank penyalur utama, yakni BSI, BRI, Mandiri, dan BNI, telah memasuki tahap surat perintah membayar, SPM. SPM merupakan instruksi resmi dari pemerintah untuk memproses pencairan dana melalui KPPN, Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara. Tahap ini menandakan adanya proses administrasi di tingkat pusat telah selesai dan pencairan tinggal menunggu proses lanjutan. Setelah itu, tahapan akan berlanjut ke Standing Instruction, C, yang menjadi penanda dana mulai ditransfer ke rekening Kartu Keluarga Sejahtera, KKS, milik KPM. Penyaluran bantuan sosial, Bansos, yang berlangsung beberapa tahap setiap tahunnya, terus menunjukkan perbaruan sistem yang terbaru. Seperti saat ini, Kementerian Sosial, Kemensos, mempercepat digitalisasi Bansos melalui penguatan kolaborasi lintas sektor untuk memastikan penyalurannya benar-benar tepat sasaran dan minim kendala di lapangan. Dalam rapat penguatan pemanfaatan data lintas sektor yang digelar di ruang rapat Dewan Ekonomi Nasional, Sekretaris Jenderal Kemensos, Robben Rico, menegaskan bahwa digitalisasi adalah kunci menjawab carut-marut data yang selama ini terjadi. Menurutnya, tantangan utama penyaluran Bansos selama ini terletak pada akurasi data. Sehingga untuk mengatasinya, Kemensos mengusulkan pembentukan tim kerja lintas sektor yang terpusat di satu lokasi agar eksekusi data lebih cepat. Ini menjadi bagian dari upaya kami menjawab persoalan data agar Bansos benar-benar tepat sasaran, ujar Robben. Ia berharap pola kerja konvensional yang hanya sebatas rapat bisa segera ditinggalkan. Ia mendorong adanya konsolidasi data yang real-time dan kerja kolaboratif harian. Hingga saat ini, progres digitalisasi Bansos dilaporkan telah mencapai 80% dari target. Namun,
Kemensos tetap waspada terhadap potensi celah pada kualitas dan kelengkapan data di lapangan. Guna menjamin integritas sistem, Kemensos secara resmi menggandeng Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP). Keterlibatan BPKP bertujuan untuk melakukan audit preventif atau pencegahan sejak tahap awal pelaksanaan, sehingga potensi penyimpangan dapat diminimalisir. Sebagai langkah awal, program piloting, proyek percontohan, digitalisasi ini akan menyasar 42 kabupaten, kota di seluruh Indonesia. Langkah strategis ini diharapkan menjadi fondasi bagi sistem perlindungan sosial yang lebih terintegrasi secara nasional. Pencairan bantuan sosial, Bansos, Program Keluarga Harapan, PKH, dan Sembako Triwulan 2 2026 atau periode April-Juni tahun 2026 sudah bergulir sejak tanggal 10 April lalu. Memasuki bulan Mei tahun 2026, penerima manfaat yang belum mengecek statusnya bisa melakukannya secara mandiri hanya dengan nomor induk kependudukan, NIK, tanpa perlu mengisi nama lengkap dan alamat domisili. Tanda seseorang masuk daftar penerima adalah ketika status pada kolom program sembako atau PKH di laman pengecekan berubah dari tidak menjadi ya, disertai keterangan periode penerimaan April-Juni tahun 2026. Menteri Sosial Saifullah Yusuf atau Gus Ipul menegaskan Bansos menjadi salah satu komponen penting dalam menjaga pertumbuhan ekonomi melalui konsumsi masyarakat. Dalam rapat tingkat Menteri, RTM, Satgas Percepatan Program Pemerintah di Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Selasa, tanggal 28 April tahun 2026, ia mengusulkan perluasan penerima manfaat, bukan penebalan nominal. Bansos bagian dari komponen pertumbuhan ekonomi. Kami mengusulkan bukan penebalan, tapi perluasan penerima manfaat, ujar Gus Ipul, dikutip dari siaran pers Kementerian Sosial. Bansos PKH dan sembako difokuskan pada kelompok rentan yang masuk kategori desil 1 hingga 4 dalam data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional, DTSEN. Pengecekan status Bansos bisa dilakukan melalui dua cara, yaitu melalui laman cekbansos.kemensos.go.id dan aplikasi Cek Bansos. Berikut langkah-langkah mengecek status Bansos melalui laman resmi Kementerian Sosial. Buka situs cekbansos.kemensos.go.id. Masukkan 16 digit NIK sesuai KTP di kolom yang tersedia. Ketik kode verifikasi yang muncul di layar, klik refresh jika tidak terbaca. Tekan tombol, cari data, informasi nama, kelompok desil, dan status Bansos akan tampil. Untuk mengecek status Bansos melalui aplikasi Cek Bansos, langkah-langkah yang harus Anda lakukan adalah unduh dan install aplikasi Cek Bansos di ponsel. Isi NIK atau nama sesuai KTP. Pilih wilayah domisili. Klik Cek. Aplikasi ini juga menyediakan fitur usul dan sanggah bagi warga yang merasa data tidak sesuai. Penentuan desil dipakai untuk memetakan tingkat kesejahteraan rumah tangga dengan mengacu pada sejumlah indikator sosial ekonomi, seperti pekerjaan, pendidikan, kondisi tempat tinggal, kapasitas listrik, dan kepemilikan aset. Kelompok pada lapisan terbawah, yakni desil 1 hingga 4, menjadi target utama Bansos PKH dan bantuan pangan. Sedangkan warga yang masuk kelompok desil 5 memiliki peluang masuk skema penerima bantuan iuran jaminan kesehatan, PBJK. Bila klasifikasi tersebut tidak mencerminkan kondisi sebenarnya, pembaruan data dapat diajukan melalui perangkat desa atau kelurahan, dinas sosial, maupun fitur pengajuan dan sanggahan di aplikasi Cek Bansos. Besaran Bansos. Distribusi Bansos tidak dilakukan sekaligus, melainkan bertahap melalui PT Pos Indonesia dan bank-bank himbara, sehingga waktu pencairan antar penerima dapat berbeda. Untuk bantuan pangan atau bantuan pangan non-tunai, BPNT, nilai yang diterima sebesar Rp200.000 setiap bulan atau Rp600.000 per 3 bulan. Adapun Bansos PKH disalurkan per triwulan dengan nominal yang berbeda sesuai kategori penerimanya, yaitu korban pelanggaran HAM berat, Rp2.700.000, ibu hamil atau nifas, Rp750.000, anak usia 0 sampai 6 tahun, Rp750.000, lansia 60 tahun ke atas, Rp600.000, penyandang disabilitas berat, Rp600.000, pelajar SMA sederajat, Rp500.000, pelajar SMP sederajat, Rp375.000, pelajar SD sederajat, Rp225.000. Nah, itu dia informasi yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat dan Bansos di bulan Mei ini segera cair merata di semua kartu KKS merah putih KPM masing-masing. Kita doakan saja semoga cepat cair lancar. Nah, itu dia, mohon maaf jika ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.